Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu merasa capek, jenuh, dan bosan, maka itu adalah tanda bahwa waktunya mantan kembali sudah sangat dekat. Ya. Jadi kita pernah bahas sedikit ya di video short kita terdahulu ya, bahwa ketika orang merasa capek di dalam berdoa, sesungguhnya itu adalah tanda bahwa waktunya mantan kembali kepadanya sudah amat sangat dekat ya. Nah, walaupun mungkin kita merasa capek, merasa bosan, merasa jenuh, itu bisa juga disebabkan oleh beberapa sebab-sebab lainnya ya. Jadi misal, yang pertama, kita merasa capek ya, karena amalan yang kita pilih itu adalah amalan yang berat. Ya, sekali mengamalkan mungkin dibutuhkan waktu 1 jam ya. Dan itu dibutuhkan daya tahan yang luar biasa memang untuk melaksanakan amalan yang berat-berat. Jadi ketika misal sudah mengamalkan 6 bulan, 1 tahun ya, dan kita masih merasa bahwa kok sepertinya belum ada respon apapun dari mantan atau dari orang yang kita cintai, sementara kita merasa capeknya luar biasa tuh di dalam mengerjakan amalan tadi. Mungkin awal-awal masih semangat ya, masuk ke minggu kedua, nah itu sudah rasanya beratnya luar biasa, tetapi terus dijalankan. Jalan setahun, melihat belum ada respon dari mantan ya. Karena kita kan tidak tahu sesungguhnya apa yang terjadi dalam kehidupan mantan di sana. Jadi walaupun mungkin ya, amalan ini sesungguhnya sudah bekerja, tetapi mantan masih sanggup bertahan untuk tidak memberikan tanda apapun kepada kita, untuk tidak menghubungi kita ya, dan seterusnya. Dia masih bertahan walaupun di dalam bertahannya di sana dia jungkir balik itu ya, menangis, merasa hampa, merasa kangen yang luar biasa dan seterusnya. Nah, itu dia di sana. Sementara kita di sini merasa kecapean, padahal kalau kita mau bersabar sedikit lagi ya, begitu energi amalan itu maksimal dan dia sudah tidak sanggup lagi menahan keinginannya untuk ketemu kita. Nah, di situ kan baru kelihatan. Ini mungkin amalannya sudah 60% misal begitu. Jadi sebenarnya mantan sudah jungkir balik tuh di sana ya. Tetapi dia masih bisa menahan untuk tidak memberikan respon. Nah, mungkin kalau kita bersabar lagi 70%, 80%, nah itu mungkin akan mulai kelihatan. Tetapi karena kita tidak sabar lagi, karena memang amalan yang kita pilih itu adalah amalan yang berat. Jadi kita merasa capek, itu biasa terjadi. Karena itu memang solusinya sejak awal, cari amalan yang tidak terlalu berat bagi kita untuk mengamalkannya. Nah, sebab yang kedua ya, bisa juga kita memang merasa kepala kita terasa penuh ya, merasa lelah. Karena apa? Karena terlalu banyak energi yang menumpuk di sekitar kita. Ya, energi apa saja? Ya, energi dari berbagai amalan-amalan ya yang mungkin belum terkirim ya. Kenapa belum terkirim? Kita mengamalkan tetapi tidak kita berikan energi kepada amalan itu untuk bergerak
ya, menuju ke mantan. Jadi amalan itu dia diam di sekeliling kita. Energinya berputar-putar saja di sekeliling kita. Dan itulah yang kemudian membuat kita merasa berat, ya. Kepala terasa penuh, terasa jenuh, dan seterusnya. Nah, itu karena terlalu banyak energi yang menumpuk di sekeliling kita. Jadi, sebuah doa itu sama dengan sebuah amalan. Dia butuh energi untuk bisa bergerak. Kalau doa itu dia bergerak vertikal menuju ke langit, kalau amalan itu dia bergerak horizontal, ya, menuju orang yang kita cintai. Nah, jadi itu bedanya ya, kalau doa itu bergeraknya vertikal ke atas, kalau doa itu bergeraknya horizontal. Nah, dan semuanya ini butuh energi. Energinya apa yang akan menggerakkan doa itu naik ke atas, amalan itu bergerak itu? Energinya adalah banyak membaca sholawat. Ya, karena itu doa itu dia diam antara langit dan bumi, tidak naik ke atas, ya, sampai kita berikan energinya. Kita bacakan sholawat, doa itu akan naik ke langit. Amalan juga begitu, dia diam, ya, di sekeliling kita. Dia tidak bergerak sampai kita berikan energi, yakni dengan membacakan sholawat, ya. Nah, maka di dalam sebuah hadis, ya, kita diajarkan inna du'a mauqufum bainas sama'i wal ardi la yash'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Doa itu diam antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau membaca sholawat kepada nabimu sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu pentingnya membaca sholawat agar energi yang masih berkumpul di sekeliling kita itu bisa bergerak. Ya, jadi kalau energi doa dia bergerak ke atas, kalau energi amalan dia bergerak menuju orang yang kita inginkan. Nah, jadi kalau kita rajin membaca sholawat, kita akan merasa segar kembali. Nah, karena itu banyak-banyak membaca sholawat, ya. Nah, sebab yang ketiga, seperti tema kita, ya, bahwa kita merasa capek karena mantan belum memberikan respon. Coba kalau mantan sudah memberikan respon, kita merasa semangat lagi itu. Ini karena memang mantan masih bisa bertahan, ya, untuk menutupi rasa hatinya, rasa rindunya bisa dia tekan, ya. Nah, sehingga dia belum memberikan respon apapun, ya. Dan itulah yang kemudian membuat si mantan ini, ya, belum memberikan tanda-tanda apapun. Nah, tetapi sesungguhnya dia di sana juga merindukan kita, ya. Dia jungkir balik juga itu, menahan rasa rindunya kepada kita. Menahan rasa rindunya sampai nangis-nangis juga tuh, ya. Nah, yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan adalah sedikit lagi bersabar, ya. Karena sesungguhnya doa kita itu sudah terkabul, ya. Menunggu waktu, ya, jadi terkabul segera. Terkabul 1 bulan kemudian akan datang. Terkabul 1 tahun kemudian akan datang. Jadi begitu, ya. Nah, kalau kita kan pengennya yang terkabul segera hari ini. Padahal ada yang terkabul segera, ada yang terkabul tetapi masih ditunda kehadirannya, ada yang terkabul tetapi masih tertunda kehadirannya lebih lama lagi. Di situ kan akan dilihat seberapa sabarnya kita di dalam berdoa. Nah, maka itu pentingnya berdoa dengan sabar. Karena orang yang berdoa dengan sabar, itu doanya pasti terkabul. Menunggu waktu saja, apa yang menjadi doanya itu terwujud di depan matanya, ya. Jadi menunggu waktu saja, apa yang dia minta itu hadir di depannya. Nah, kita pengennya ini segera muncul nih di depan mata kita. Hari ini berdoa, hari ini juga muncul, kan begitu. Padahal tidak. Kunci
keberhasilan berdoa itu adalah sabar atau tidak tergesa-gesa. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Yaitu, ya jadi orang yang tergesa-gesa itu, yaitu orang-orang yang mengatakan aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia belum mengabulkannya untukku. Nah, jadi kira-kira itu sama dengan orang yang mengatakan, aduh saya sudah capek berdoa. Sama tuh dengan orang yang mengatakan, saya sudah berdoa, tetapi kok belum terkabul juga. Nah, karena itu, sayangkan sebenarnya doanya sudah terkabul. Menunggu waktu saja mantan untuk datang. Kalau kita bisa bersabar, mantan akan datang. Tapi kalau kita tergesa-gesa, ya mantan tidak jadi datang ke hadapan kita. Ya. Nah, karena itu, rasa jenuh, rasa bosan, rasa capek, itu sesungguhnya adalah tanda bahwa ini waktunya mantan kembali kepada kita sudah sangat dekat. Apakah kita masih mau bersabar untuk meneruskan doa-doa kita? Kalau kita bisa bersabar, mantan akan hadir. Tetapi kalau kita tidak bisa bersabar, ya mantan tidak jadi kembali kepada kita. Jadi kuncinya apa? Sabar dan meneruskan doa-doa kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.